Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Pondok Pesantren Al Mubarak. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan teman-teman dari MI Al Mubarak yang mendapatkan prestasi. Masya Allah, mereka mendapatkan prestasi di berbagai hal. Contohnya yakni ada tahfidz dan juga ada MTQ. Untuk lebih jelasnya, mari kita berbincang bersama dengan para teman-teman yang sudah ada di samping saya ini. Halo Mbak Tasya, nama lengkapnya siapa ya? Nama lengkapnya Mbak Natasha Aprilia Eka Putri. dari kelas berapa Mbak? 5. Kelas 5. Sekarang umurnya berapa? 11. Oh, umurnya 11, dari kelas 5 ya. Kalau di sampingnya ini ada Mbak siapa? Dania Indira Piha. Mbak Dania Indira Piha. Indiro Piha. Dari kelas berapa Mbak? 1. Oh, kelas 1. Sekarang umurnya berapa Mbak? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Kalau yang sampingnya ini ada Mas siapa? Muhammad Badila Ukas. Oh, Mas Ubaidillah ya? Panggilannya Ubed. Panggilannya? Ubed. Kelas berapa Mas? 4. Kelas 4. Kelas sampingnya nih, yang terakhir ada Mas siapa nih? Ahmad Lutfi Rusdan Aftoni. Oh, nama panggilannya siapa Mas? Afton. Afton. Dari kelas berapa ini? 2. Kelas 2. Oke, di sini kita bersama teman-teman dari kelas 5, kelas 1, kelas 4 ya, sama kelas 2. Mereka sudah berprestasi ya di usia yang masih bisa dibilang masih kecil gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Tasya ini kemarin ikut lomba apa Mbak Tasya? Tahfidz. Ikut lomba tahfidz ya? Dapat juara berapa Mbak? 1. Alhamdulillah dapat juara 1. Terus kalau kesannya selama ikut kompetisi gimana Mbak? Ketika ikut lomba itu kesannya apa? Perasaannya Grogi. gitu gimana? Grogi ya? Gimana Mbak? Grogi. Grogi atau senang atau bersemangat atau gimana? Apa? Oh, bersemangat ya karena kompetisi dengan teman-temannya gitu ya. Kalau Mbak Dania gimana Mbak Dania perasaannya? Semangat bertemu teman-teman yang lain ya. Banyak ya temennya. Kemarin ikut lomba apa Mbak Dania? MTQ. Oh, ikut lomba MTQ. Kalau Mas Ubed? Tahfidz. Tahfidz. Oh, ikut tahfidz. Dapat juara berapa Mas? 1. Alhamdulillah dapat 1 juga ya. Gimana kesannya ketika ikut lomba? Senang. 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 Kalau Mas Afton? Dapat juara berapa Mas Afton? 1. Juara 1. Ikut lomba apa Mas? Ikut lomba apa? Ikut lomba MTQ. Oh ya, ini juga ada Ustadz Fatoni selaku pendamping dari teman-teman yang ikut lomba. Mari kita cari informasi juga bagaimana cara mereka berlatih sehingga mereka bisa mendapatkan prestasi seperti ini, dapat juara 1 tahfidz maupun dari MTQ juga. Bagaimana nih Ustadz? Apa proses latihan dari teman-teman baik yang tahfidz maupun MTQ ini? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bersama anak-anak hebat. Di samping saya ini adalah juara perseni ya, juara perseni dari MTQ maupun dari tahfidz. Alhamdulillah mereka selama latihan ini saya mendampingi mulai dari nol. Jadi khususnya seperti Ananda Afton ini dulu ketika diminta untuk ikut itu dia tidak mau
alhamdulillah karena kerjasama yang baik dengan guru sehingga Mas Afton ini mau dilatih, tapi syaratnya harus dilatih sama Ustadz Fatoni ya. Jadi akhirnya mau tidak mau kita usahakan untuk dilatih dari sejak awal. Nah, karena event ini adalah event 2 tahunan, jadi MI Al-Mubarak ini berusaha maksimal supaya anak-anak ini bisa berprestasi. Alhamdulillah hasilnya sudah luar biasa, dan perlu saya ceritakan Mbak Pia ya, bahwa anak-anak ini sebetulnya secara umur dan kelas mereka masih belia sekali. Ini kelas 2, terus Mas Ubed kelas 4, ini kelas 1, yang sebelah ini Mbak Tasya ini kelas 5. Nah, di antara mereka yang paling berpengalaman ini Mbak Tasya karena sering ikut lomba. Namun perlu disampaikan juga di forum ini bahwa latihan membutuhkan waktu yang panjang. Nah, dalam proses latihannya mereka seringkali istilahnya ya, kadang-kadang mengeluh karena capek, mengeluh karena merasa tidak bisa, tidak mampu ya. Masuk bed ini kendalanya di suara. Sebetulnya suaranya masih bisa dimaksimalkan. Alhamdulillah karena dia juara 1 dan Mbak Tasya juara 1, maka kita sedang persiapan ini untuk ke kabupaten ya. Jadi karena persiapan di kabupaten ini akan kita tingkatkan lagi kualitasnya. Intinya banyak kelemahan yang dimiliki mereka, tapi di sisi lain juga banyak kelebihan. Nah, dalam proses latihan itu luar biasa. Jadi kita menyiapkannya itu jauh-jauh hari. Ya mungkin lebih maksimalnya itu 1 bulan sebelum pelaksanaan porseni itu. Jadi keluh kesah, kemudian susah senang mereka lampaui terus. Di saat teman-temannya main, mereka kita panggil latihan. Bahkan Mbak Tasya sama Ubed sama Ananda Afton ini setiap pada maghrib kita latih. Jadi hampir tiap hari lah menjelang pelaksanaan itu mereka sering berlatih. Jadi hasil yang didapatkan sebetulnya adalah hasil dari jerih payah yang selama ini mereka upayakan. Begitu. Nah, bisa kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya kalau keberhasilan itu bisa didapatkan dengan jerih payah. Meskipun awalnya merupakan orang yang belum bisa ya, tapi kita masih bisa mengupayakan. Sebagai contohnya tadi ada Ananda Afton nih, dari awalnya yang tidak mau ikut lomba sehingga dia ikut lomba dan bahkan mendapatkan juara 1. Nah, kalau dari siswanya sendiri, saya mau tanya nih, ketika latihan kan tadi ada yang sampai setelah maghrib ya, ini ada Mbak Tasya dan juga Mas Ubed, gimana ini? Apa nggak capek atau gimana? Coba keluh kesahnya seperti apa ketika proses latihan sehingga mendapatkan juara ini? Dari Mbak Tasya dulu mungkin. Latihan habis maghrib? Ya, latihan habis maghrib menurutnya Mbak Tasya bagaimana? Berat Mbak apa Tasya enggak? berat atau tidak? Apa senang karena diantar ya? Berat ya. Rumahnya mana Mbak? Jauh ya dari sekolah? Iya. Kira-kira sekitar berapa ya? 10 kilo Mbak. Oh, Masya Hampir Allah. 10 kilo lah dari rumah ke sini itu paginya sekolah, kemudian sore kadang juga ada kegiatan, terus malamnya kita panggil lagi. Dan ternyata anak-anak yang hebat ini mentalnya itu sudah terasah. Jadi mereka harus dipaksa keadaan sebetulnya. Kasihan tapi memang harus dilakukan. Saya yang jauh. Jadi gini teman-teman, meskipun berat, menurut Mbak Tasya itu adalah hal yang berat, tapi karena Mbak Tasya punya impian yang tinggi, akhirnya Mbak Tasya masih tetap mau memperjuangkan dan masih tetap berusaha, bahkan setelah maghrib pun berangkat ke sekolah hanya untuk belajar. Lomba apa Mbak kemarin? Iya, sampai lomba tahfidz sebanyak 1 juz teman-teman. Kalau saya tanyakan ke teman-teman nih yang nonton channel ini, apakah sudah ada yang selesai nih 1 juznya atau mungkin belum? Nah, ini padahal teman-teman yang masih kecil-kecil sudah menyelesaikan dan mereka berjuang untuk ikut berkompetisi. Kemudian saya mau tanya sama Mbak Dania. Oh ya, ini Mbak Dania latihannya gimana Mbak Dania? Masih kelas 1 udah dapat juara. Gimana perasaannya ketika mendapatkan juara Mbak Dania? Senang. Yang keras Mbak. Terus bahagia ya? Bahagia ya. Iya. Terus kalau Mas Afton sendiri gimana Mas Afton? Kemarin nggak mau ikut
lomba, ternyata ketika lomba dapatkan juara 1 nih. Ketika nanti ke kabupaten apa yang disiapkan Mas? latihan Gimana? Terasa. Latihannya setiap apa ini Mas Afgan? Habis maghrib. Berarti Mas Afgan latihan setelah maghrib sama seperti Mbak Tasya dan juga Mas Ubed ya? Ya bareng-bareng ini Mbak. Oh, bareng-bareng. Kebetulan 4 anak ini latihannya sering kita barengkan. Karena kebetulan pendampingnya saya, jadi otomatis kita men-setting waktunya juga sama. Pesannya untuk teman-teman di rumah bahwa untuk mencapai prestasi itu tidak hanya bim salah bim dan tidak waktu yang relatif singkat, tapi harus perjuangan waktu yang panjang. Jadi buktinya anak-anak ini mungkin karena baru pertama sekali mereka diwawancarai, jadi kayak apa ya, kayak Grogi aneh mungkin gitu ya, ya. Ustaz, ya. Jadi tidak apa-apa, tapi mereka setidaknya sudah paham apa yang mereka harus sampaikan. Jadi ya senang ya susah ya kadang-kadang putus asa juga ketika teman-teman yang bermain, mereka jatah bermainnya berkurang. Harus latihan gitu ya. Yang terakhir, pertanyaan terakhir mungkin saya tanyakan kepada Mas Ubed. Ini ketika lomba tahfidz seperti apa nih Mas Ubed lombanya? Apa disuruh membacakan surat atau seperti apa ini lomba tahfidz? Mungkin bisa dicontohkan Mas. Ya. Kemarin disuruh apa? Disuruh baca Disuruh surat. apa saja kemarin? Disuruh Surat. baca surat. Masih ingat surat apa kira-kira? Udah lupa ya. Kalau Batasnya masih ingat enggak? Batasnya kemarin masih ingat Surat apa? surat apa yang dibaca? Nah, gini, coba saya pengen dengar ya, kita pengen Iya. dengar Sebagai uji coba nih ya supaya teman-teman ini ya. ngajinya itu kayak apa ya kok bisa juara 1 itu. Coba saya minta ini Mbak Tasa sama Mas Ubed membacakan surat At-Tariq ya. Di pemirsa mungkin nanti bisa mendengarkan bacaannya, tapi yang keras supaya nanti semuanya nanti bisa mendengar. Ayo, dari ta'awud basmalah surat At-Tariq sampai selesai. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus sakib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'i laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul adzim. Iya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Bagus ya. Nah, ini tadi Masya Allah ya teman-teman, di usianya yang masih belia mereka bisa menyelesaikan, bahkan saya mendengarnya pun merinding. Mungkin teman-teman yang ada di rumah juga merinding yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh teman-teman kita. Mungkin itu teman-teman pertemuan pada channel kali ini di talk show kita dengan teman-teman yang mendapatkan prestasi di bidang MTQ dan juga dari tahfidz. Nah, buat teman-teman yang sedang lihat tayangan kali ini,
mana mereka sudah mulai memborong piala yang begitu banyak sehingga mereka mendapatkan juara umum di Kecamatan Semanding dan akan melanjutkan perjuangan kembali berkompetisi di tingkat kabupaten. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Tasya, terima kasih Mbak Dania, Mas Ubed, Kak Afton dan juga Ustadz Fatoni. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube Pondok Pesantren Al Mubarak. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang santai bersama teman-teman kita. Pada kesempatan kali ini di sini ada beberapa teman, ini ada dari ibu guru serta siswa-siswi dari MI Al Mubarak yang mendapatkan prestasi masih berkaitan dengan yang tadi dari Porseni. Sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan teman-teman yang ada di sini. Ini dengan ibu siapa? Saya dengan Ibu Fajar Indah Dwi Jayanti, biasa dipanggil dengan Bu Fajar. Oh, alhamdulillah di sini sudah ada Bu Fajar. Kemudian kalau ibu dengan siapa? Saya Ibu Nuraini Rahmawati, dan saya dipanggil Bu Eni. Oh, dari Bu Eni. Di sini ada dua pembina, ada Bu Fajar dan juga ada Bu Eni. Nah, kemudian kalau dari teman-temannya sendiri, dari siswa-siswi MI Al Mubarak, mari kita kenalan terlebih dahulu ya. Ini masnya, mas paling ganteng sendiri. Siapa nih mas namanya? Nama saya Danis, Oh, Mas Danis. Kelas berapa nih mas? kelas 5. Kelas 5. Kalau sampingnya siapa nih mbak? Nama saya Rara. Oh, Mbak Rara. Mbak Rara cita-citanya jadi apa mbak? Dokter. Alhamdulillah jadi dokter bu. Amin. Amin. Kemudian sampingnya ada mbak siapa ini? Nama saya Fania. Mbak Fania. Umurnya berapa mbak? 10. 10 tahun. Kalau yang sampingnya siapa ini? Nama saya Nadia. Mbak Nadia. Mbak Nadia ini hobinya apa Mbak Nadia? Nggak tahu. Nggak tahu hobinya ini Mbak Nadia. Oke. Kalau Mas Denis kemarin lomba dapat juara berapa Mas? Juara 1. Lomba apa itu? Kaligrafi. Oh, pintar ya teman-teman. Bisa melukis kaligrafi. Kelas berapa tadi Mas? Kelas 5. Nah, kelas 5 sudah bisa membuat kaligrafi yang bagus kayak gitu hingga mendapatkan juara 1. Kemudian ini saya mau tanya nih Bu, bagaimana mereka berlatih, proses berlatihnya terkait dengan lomba-lomba yang diikuti mereka? Jadi yang saya tahu, proses berlatihnya ini sangat luar biasa. Sebulan sebelumnya mereka sudah berlatih di kantor, lalu ketika jam istirahat mereka pun masih tetap berjuang untuk berlatih. Bahkan di rumah pun mereka terpantau melalui foto-foto mereka tetap berlatih dengan baik. Gitu ya. Masya Allah ya teman-teman, perjuangan yang sangat bagus di mana mereka di usianya yang masih usia SD MI ini mereka berjuang dengan sangat bagus mengenai untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi. Kemudian kalau saya tanya kepada Mas Danis, apa kesannya ketika mengikuti perlombaan Mas? Kesannya gimana? Perasaannya ketika mengikuti lomba gimana? Senang? Senang. Terus deg-deg gak Mas? Ya. Deg-degan? Iya, deg-degan ya. Padahal lombanya kaligrafi pakai deg-degan ya. Terus kalau ini Mbak Fania gimana Mbak Fania? Lumayan apa ini? lumayan Lumayan redem. Kalau Mbak Nadia kemarin dapat juara berapa Mbak? Juara 1. Alhamdulillah. Lomba apa Mbak? pidato bahasa Inggris. Oh, pidato bahasa Inggris. Ini latihannya gimana
gurunya bisa memberikan penjelasan terkait proses berlatihnya yang pidato. Monggo Ibu. Untuk berlatihnya itu sangat itu ya, sering berlatih sama ustadz, terus dari dikasih teks, kemudian dikasih artinya, terus dia menghafalkan, terus dia semangat. Oh begitu. Baik, kalau dari Mbak Nadia sendiri, dari teks bahasa Inggris, Mbak Nadia suka bahasa Inggris kah? Sedikit. Oh Mbak Nadia sedikit ya sukanya bahasa Inggris. Kemudian bagaimana Mbak Nadia bisa menyampaikan pidato itu dengan kosakata yang sangat baik? Apakah diberi contoh atau bagaimana Mbak Nadia? Diberi teks ya. Diberi teks. Setelah itu latihan dengan giat. Dengan giat. Oke. Nah, mungkin masih ada yang ingat teks pidatonya. Bentar, kalau ini Mbak Nadia bahasa Inggris, kalau Mbak Fania juara apa kemarin? Pidato bahasa Arab. Oh, Masya Allah, 2 bahasa ya teman-teman. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Mungkin bisa kita coba nih ya. Coba mungkin dari yang bahasa Arabnya, apa masih ada yang ingat pidatonya seperti apa coba? Masih. Bisa dipraktekkan Mbak? Contoh. Ya duduk saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fadilatul majlisut tahkim ayyuhal ikhwatul kiram. Awalan hayya naskurullaha ta'ala ala ni'ami wa saniyan nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi hadana ala dinil islami wal iman. Oke, sudah, terima kasih Mbak Fania. Seperti itu teman-teman. Bagus ya, di usianya yang masih MI, mereka bisa menyampaikan pidato dengan bahasa yang mungkin mereka kurang pahami atau mungkin baru mereka kenal, tetapi mereka bisa menyampaikan dengan sangat baik. Tentunya ada bimbingan dari Bapak Ibu guru yang mendampingi siswa-siswi MI Al-Mubarak ini. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan, bagaimana kesan dari Bu Fajar dan juga Bu Eni ketika mendampingi mereka ikut lomba, apalagi lomba pidato, lomba kaligrafi yang mungkin membutuhkan waktu lama. Gimana nih? Ya, ketika mendampingi mereka lomba, tentunya deg-degan ya. Ya, deg-degan karena selama ini mereka mungkin ini menjadi sesuatu yang sulit untuk mereka. Bahkan ada yang belum tahu sama sekali, tapi ketika mereka maju ke lomba tersebut, mereka bisa karena usaha mereka yang luar biasa tadi. Jadi saya sangat bangga dengan mereka, saya senang, alhamdulillah dengan hasil yang mereka dapat. Alhamdulillah, hasil dari perjuangannya kayak gitu. Nah, mungkin itu teman-teman terkait bincang santai kita bersama teman-teman yang mendapatkan prestasi dari bidang kaligrafi, lukis kaligrafi, dan juga dari bidang pidato dengan 2 bahasa ini, ada bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Nah, mungkin itu bagi teman-teman yang menonton mungkin berminat terkait pendaftaran atau ingin mendaftarkan putra putrinya atau mungkin adiknya di MI Al-Mubarak, bisa menggali informasi terkait MI Al-Mubarak di bawah ini ya. Bisa langsung dicek di mana MI Al-Mubarak, kemudian bagaimana MI Al-Mubarak, mungkin langsung bisa dicek yang ada di bawah ini. Silakan segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu guru agar menjadi siswa-siswi yang berprestasi dengan didampingi oleh ibu guru yang semangat dalam memberikan dampingan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di talkshow kita kali ini. Di sini semua ganteng-ganteng nih ya teman-teman. Kebetulan saya yang beda sendiri. Nah, masih seputar terkait dengan MI Al Mubarok. Ini kita bersama teman-teman. Kelihatannya kalau pakai baju olahraga dari apa ini Mas? Kemarin itu dari kontingen olahraga nih ya. Lomba apa nih Mas kemarin? Lomba apa saja? Ini lomba apa? Lompat jauh, terus tolak peluru, tenis meja, dan lari. Oke, beraneka macam dari cabang olahraga yang diikuti oleh teman-teman dari MI Al Mubarok. Untuk lebih jelasnya, mari kita berbincang bersama, baik dari kepala sekolah, pembina, dan juga dari peserta yang mengikuti perlombaan ini. Sebelumnya, saya ingin berkenalan dulu dengan pembinanya. Di sini ada Bapak siapa? Saya Abdul Mujib. Abdul Mujib. Biasanya dipanggil Pak Mujib. Bantu Pak Mujib. Oke, ini ada Pak Mujib. Pak Mujib ini kalau di sekolah sebagai guru apa ini Pak? Nah, selain guru kelas 3, saya juga membantu di kelas 1, 2, dan 3 untuk olahraga. Untuk olahraga, berarti bisa dikatakan Pak Mujib ini juga sebagai guru olahraga yang mendampingi teman-teman ketika melakukan olahraga. Begitu ya teman-teman semua. Kemudian di sampingnya ini ada Pak siapa? Pak Zen. Oh, Kalau Pak di Zen. sekolah dipanggil Pak Zen. Oke. Ini Pak Zen sebagai guru apa nih Pak Zen? Sebagai guru PAI dan olahraga. Menjas. Oke. Di sini Pak Zen sebagai guru PAI dan juga guru olahraga yang sama-sama mendampingi siswa-siswi MI Al Mubarok dalam kegiatan olahraga. Kemudian kalau di sini ada Ustadz Fatoni ya, kebetulan sebagai kepala sekolah. Ini kalau dalam perlombaan pripun Pak? Alhamdulillah, ini mengawali untuk menyampaikan informasi bahwa kami selaku kepala sekolah juga kebetulan membantu guru-guru olahraga untuk berlatih mempersiapkan anak-anak untuk persemi. Jadi bisa dibilang guru sekolah kepala sekolah tapi juga merangkap membantu guru olahraga. Jadi kalau kemarin memang persiapannya itu totalitas dengan siapapun yang bisa membantu kita libatkan. Nah, begitulah teman-teman, ternyata memang ada kerjasama yang sangat baik dari guru-guru, bukan hanya dari guru olahraga saja, tetapi juga kepala sekolah ikut andil dalam mempersiapkan siswa-siswi dalam mengikuti perlombaan ini. Kita langsung saja ya kepada siswa-siswinya yang mengikuti perlombaannya. Di sini ada Mas siapa? Namanya siapa nih Mas? Lupa ya namanya. Oh, ada Mas Faringga. Mas Faringga kemarin lomba apa Mas Faringga? Mas Faringga kemarin lompat jauh ya. Dapat juara berapa nih Mas? Juara 2. Oh, dapat juara 2. Alhamdulillah. Kemudian kalau ini yang paling besar ini siapa? Oh, Mas Ali. Ikut lomba apa Mas kemarin? Tolak peluru. Tolak peluru, juara berapa Mas? 3. Juara 3. Alhamdulillah. Kemudian ini yang di sampingnya. Mas Zaki. Mas Zaki. Lomba apa Mas? Tenis meja. Tenis meja. Juara berapa nih Mas? 1. Alhamdulillah juara 1. Kemudian ini lagi Mas Rizky. ada Mas Rizky. Lomba apa nih Mas? Lari. Lomba lari. Larinya gimana nih Mas? Seperti kelinci yang cepat atau gimana nih Mas kalau lomba lari? Bukan lari dari masalah ya. Ya bukan lari dari masalah ya teman-teman, tapi kecil-kecil sudah berprestasi dalam bidangnya masing-masing. Saya mau tanya nih, ketika berlatih bagaimana kalian ketika berlatih sehingga kalian bisa mendapatkan juara? Apa yang memotivasi kalian agar kalian bisa mendapatkan juara? Mungkin dari Mas Faringga gimana? Latihan berapa kali Mas? 1 bulan ya? Selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Mungkin dari Bapak pembinanya ada tambahan terkait bagaimana Ya, proses saya mereka jelaskan. berlatihnya? Untuk dari cabang seni olahraga itu biasanya yang paling utama itu fisik. Fisik. Ya, persiapannya gimana nih Pak? Persiapan fisik itu biasanya yang pertama itu lari atau dari cabang tenis itu persiapan dari tangan, dari segi tolak peluru juga dari tangan. Tekniknya juga mendukung. Berarti menguatkan fisiknya terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Jadi memang dari cabang olahraga tentunya yang paling utama adalah dari fisik
Mungkin Kemudian- bisa menambahkan ya Mbak Pia. Iya. Ya? Monggo. Alhamdulillah kebetulan saya Pak Mujib sama Pak Zainal ini sinergi luar biasa. Bahkan kami sendiri merasakan aura kerjasamanya yang begitu luar biasa sehingga anak-anak ini juga termotivasi untuk latihan. Mungkin bisa disampaikan ini ya kronologi latihan seperti tenis meja itu yang saya masih ingat betul. Boleh. Jadi ketika Mas Zaki sebetulnya potensinya banyak Mbak. Ada di Masya Allah. tatur juga pintar, kemudian bulu tangkis juga pintar. Kemarin ketika kita komunikasi dengan Pak Mujib, ini anak ini potensinya dia banyak. Nah, menonjol di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Tapi kebetulan ada satu cabang olahraga yang sepi peminat. Sepi peminat itu artinya dari lembaga lain pun juga tidak banyak yang daftar. Kemudian akhirnya kita memberanikan diri, ayo kita ikuti semuanya termasuk tenis meja. Pertama kita punya lapangan, yang kedua SDM anak juga ada. Cuman ketika kita coba Mas Zaki itu ya pertama kali kan di nominasi anak yang ikut di sana. Saya coba dengan Mbak Sevika itu kayaknya masih nol pudul. Berarti Oh masih ya, nol kurang pudul. gitu ya. Jadi, Ya. Cara megang bat atau cara nepuk bolanya pun juga masih belum terarah. Tapi karena ketekunan dari pelatih, termasuk saya merasakan karena kebetulan sore juga saya latih. Jadi kalau sore menjelma jadi guru olahraga saya. Tidak hanya sebagai kepala Jadi, sekolah ya teman-teman. Akhirnya Pak dengan Pak Mujib itu Pak Zainal juga terlibat langsung membina anak-anak dan intensitas mereka berlatih itu lumayan karena Zaki itu maunya nggak libur, jadi sore Pak besok latihan, hujan-hujan kalau latihan tidak mungkin, sehingga pokoknya kalau hujan libur, tapi kalau nggak hujan latihan. Jadi kayaknya Semangat latihan ya, Pak, terus ya. gitu ya. Jadi saya sebagai pelatih itu kewalahan kadang-kadang ya, saking senengnya anak untuk meraih prestasi, bisa mendapatkan ini semuanya, itu prosesnya panjang kayak gitu. Satu bulan ya kalau nggak salah ya. Kalau dari cerita Bapak Kepala Sekolah ini bisa kita ketahui ya, ternyata bukan hanya dari pihak sekolah saja, tapi dari siswanya pun memiliki semangat yang sangat dalam. Kemudian kalau dari Pak Mujib sendiri bagaimana nih Pak? Mungkin dari keluh kesahnya ketika mereka belajar ini bagaimana nih Pak? Sebenarnya di Mubarok ini seperti ada mutiara yang terpendam. Oh, Masya Allah, Jadi mutiaranya oleh berbeda. Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah difasilitasi dengan lapangan-lapangan, fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk anak-anak ini sangat antusias. Jadi misal dibuka cabang lompat jauh, anak-anak semuanya ikut latihan di sana. Jadi oleh Pak Zainal diseleksi mana yang sekiranya nanti dimasukkan ke tingkat yang lebih misalnya kompetisi yang lebih bagaimana ya? Mumpuni gitu Nah, ya, Pak, mumpuni ya? seperti Mumpuni itu. gitu. Jadi misal di tenis meja tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi di sini nanti seperti anak-anak diarahkan spesifiknya, mungkin Zaki ke tenis meja, terus Faringga di lompat jauh. Jadi semuanya antusias mengikuti lomba-lomba yang ada. Tapi oleh Pak Zainal diseleksi, kamu cocoknya di sini, kamu cocoknya di sini, jadi diarahkan. Jadi misal bakat-bakat mereka itu terarahkan. Itulah mutiara-mutiara yang terpendam di MIL Mubarok. Oh, Masya Allah, mereka memiliki motivasi tersendiri dalam diri. Kemudian Bapak Ibu guru ikut membantu membukakan gerbang sehingga mereka bisa menuju kesuksesan masing-masing dan meraih prestasi sebagai juara umum nih ya. Alhamdulillah ya kemarin mendapatkan Mungkin prestasi menambahkan juara begini umum. Mbak Iya. Pia ya, terkait dengan keberhasilan anak itu tidak lepas dari manajemen dari sekolah juga. Jadi kita masih ingat betul Pak ya ketika menjaring peserta pemetaan itu ya. Iya. Jadi seleksi anak-anak dari tingkat bawah sehingga kelas per kelas kita cari, oh ini cocoknya di sini. Ada yang punya bakat itu 3, ada yang, jadi kita arahkan betul. Kemudian setelah penataan itu sudah disepakati fix, seperti Faringga ini di lompat jauh. Sebetulnya ini juga kemarin pernah juara ini sepak bola. Oh, iya, Mas Namun Adega ya. kompetisinya bukan dari madrasah. Namun demikian saya pikir anak-anak kita yang disebut
disebut mutiara oleh Pak Mujib tadi sebetulnya yang menjadi pesan saya sebetulnya adalah bahwa tidak ada anak yang bodoh, yang ada itu adalah anak yang pinter di bidangnya masing-masing ya. Jadi seperti Mas Ali ini kalau akademik kayak matematika ya memang agak ketinggalan, tapi ternyata bakatnya karena fisiknya besar, lebih besar dari Ustadz ini ya. Iya kelihatannya Ini alhamdulillah otomatis secara natural melempar apapun mesti jauh. Ya, Makanya tolak fisiknya peluru itu kuat gitu jadi ya, Ustadz, ya. jadi pilihan yang tepat. Karena sering ikut latihan sepak bola jadi lompat jauh itu cocok. Jadi kita sebetulnya pemetaan oleh guru-guru itu sudah sangat betul-betul melalui proses yang panjang, ikhtiar yang luar biasa. Alhamdulillah seperti yang kita saksikan ini kita mendapat juara umum dan juara umum menurut saya karena perjuangan Mbak ya. Karena perjuangan. Jadi proses yang panjang dan perjuangan yang luar biasa dan semangat dari anak-anak. Oke, kalau selanjutnya saya mau tanya ke siswa-siswi ini. Tadi ada Mas Zaki yang waktu hujan-hujan pun minta latihan teman-teman. Nah, kenapa ini Mas Zaki? Kenapa begitu termotivasi? Kenapa begitu semangat untuk berlatih? Gimana nih Mas Zaki? Semangat untuk latihan itu mendapatkan juara 1. Oh, berarti Masya Allah ini teman-teman. Motivasinya jadi Motivasinya sudah berharap mendapatkan juara 1. Ini nggak boleh diputuskan nih ya. Harus diimbangi dengan Kabupaten siap juara prestasi 1 Mas juga Zaki nih ya. ya. Siap ya. Masya Allah. Semangatnya begitu dalam nih ya teman-teman. Oke, mungkin itu terkait dengan talkshow pada kesempatan kali ini. Kalau tadi ada mutiara yang bisa kita petik bahwasanya tidak ada seorang siswa yang bodoh, tetapi mereka memiliki prestasi masing-masing di bidangnya mungkin yang perlu kita gali, dan itulah fungsi pentingnya dari seorang guru. Makanya teman-teman jangan lupa daftarkan putra-putri Bapak Ibu guru maupun adik dari teman-teman yang mungkin nonton video ini di MI Al Mubarak, memiliki semangat yang begitu membara dan juga guru yang bisa membukakan kunci gerbang bagi siswa-siswi MI Al Mubarak. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa lihat di bawah ini ya, mungkin bisa langsung diklik, diketahui, dicari informasi mendalamnya mengenai pendaftaran di MI Al Mubarak. Mungkin itu, terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman sudah menemani saya berbincang pada kesempatan kali ini. Maka saya akhiri, sampai jumpa di talkshow selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan pada dari teman-teman. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami dari MI Al Mubarak. Kita akan berbincang kembali mengenai prestasi-prestasi yang diraih oleh MI Al Mubarak. Nah, teman-teman, di sini saya ditemani oleh dua pembina, ada Pak Zainal dan juga ada Pak Mujib, dan juga dari siswi dari MI Al Mubarak yang berprestasi. Kalau dari seragamnya pasti mereka dari cabang olahraga. Tapi ini dari putri, kalau dari putra hal yang biasa ya, mungkin kita ketahui. Nah, kita kenalan dulu nih, biar kita enak berbincangnya. Saya akan berkenalan terlebih dahulu. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Syafika. Mbak Syafika kelas berapa? Kelas 5. Kemudian di sampingnya ada siapa ini? Mbak Vanessa. Mbak Vanessa ini cita-citanya apa, Mbak? Masya Allah, subhanallah ya. Di usianya yang kelas berapa nih, Mbak? Kelas 5. Udah kelas 5 sudah memiliki cita-cita yang sangat mulia, ingin menjadi seorang hafiz Quran. Nah, kemudian ini selanjutnya ada siapa? Ada Mbak Zahra.
kepada Mbak Zara. Mbak Zara kemarin ikut lomba apa Mbak Zara? Ikut lomba catur. Wah, perempuan ikut lomba catur. Juara berapa nih Mbak? Juara 1. Oh, Masya Allah, juara 1. Akan lanjut ke kabupaten ya Mbak ya? Iya, siap lanjut ke kabupaten? Siap. Siap, oke. Selanjutnya ini ada Mbak siapa Mbak? Mbak Efrin. Mbak Efrin kemarin ikut lomba apa Mbak? Oh, Mbak Efrin kemarin ikut lomba bulu tangkis. Juara berapa Mbak? Juara 2, Masya Allah. Kalau dilihat dari anaknya, dianya itu ya teman-teman, lemah lembut gitu ya. Tetapi ternyata mereka dia bisa berprestasi loh dalam bidang olahraga yang biasanya adalah orang-orang atau siswi yang aktif kayak gitu. Ternyata yang lemah lembut pun juga bisa ini. Nah, kemudian yang terakhir ini ada Mbak siapa nih? Mbak Aza. Mbak Aza kelas berapa Mbak Aza? 4. Oh, Mbak Aza kelas 4. Beragam kelas ya teman-teman kali ini. Nah, kalau saya mau tanya, gimana nih proses latihan kalian sehingga kalian mendapatkan prestasi, mendapatkan juara? Mungkin dari Bapak pembinanya? Nggih, monggo Pak Zainal. Untuk yang perempuan itu yang paling sulit itu meyakinkan mereka. Gimana nih Pak? Oh, malu. Soalnya kalau perempuan disuruh olahraga itu kelihatannya malu. Lihat temen yang laki-laki itu malu. Dan disuruh praktek depan malu. Tapi karena motivasi juga berkat motivasi Pak Mujib dan kepala sekolah Ustadz Fatoni, akhirnya mereka mampu memiliki gitu ya, Pak, semangat. ya. Itu kendala utama adalah mereka malu gitu ya. Biasanya malu. Kemudian mungkin ada kendala yang lain dari Pak Mujib? Kalau kendala yang lain seperti apa ya? Waktu latihan. Nah itu tadi waktu latihan. Mungkin kalau tidak ada temannya nggak mau latihan. Ya. Jadi kalau ada temannya baru pengen latihan seperti itu. Itu salah satu kendala mungkin. Tapi oleh waktu semuanya terjawab di setiap latihan olahraga. Misal kelas 6 hari Sabtu oleh Pak Zainal, fisik sama mentalnya digembleng di sana. Jadi nanti untuk difokuskan ke cabang mana, nanti kita latihan bersama-sama. Seperti itu. Berarti untuk menumbuhkan semangat gitu ya Pak ya. Masya Allah. Kemudian kalau saya mau tanya ke siswinya nih, saya mau tanya kenapa nih kalian kok memiliki rasa malu ketika kalian itu memiliki prestasi sebenarnya hingga kalian mendapatkan juara ini? Kenapa nih saya mau tanya? Kira-kira kenapa kalian itu malu awalnya? Mungkin dari siapa nih yang mau? Dari Mbak Syafika mungkin malu atau tidak? Malu. Kenapa Mbak Syafika kok malu? Padahal dapat juara berapa kemarin? Oh, juara 2. Kemarin juara 2. Kenapa waktu latihan kok malu dulu nih? Ya kenapa? Biasanya itu diajak temannya. Oh gitu. Ya memang benar ya teman-teman bahwasanya kalau untuk pembulian ini masih banyak, masih marak, bukan hanya di golongan orang yang dewasa, tetapi juga anak-anak pun juga sudah mulai pembulian. Tapi di sini menunjukkan peran penting seorang guru yang mendampingi sehingga menumbuhkan semangat siswa-siswi kembali sehingga mereka memiliki semangat untuk berkompetisi, bahkan mereka sudah tidak mungkin bisa dikatakan mereka tidak memperdulikan lagi bagaimana ejekan orang-orang yang ada di samping mereka, tetapi itu sebagai bahan untuk memotivasi diri. Seperti itu ya Pak ya yang dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru selama ini. Kemudian saya mau tanya ini kepada yang catur. Yang catur ini gimana ini proses latihannya? Kan catur itu pakai taktik ya Pak ya, mungkin ada taktik tersendiri ya yang dipakai. Ya gimana Mbak latihannya? Pokoknya sering latihan. Mungkin bapaknya bisa membantu Ya, gimana artinya latihannya. sebelum ada course ini itu udah bisa. Gitu. Dari kalangan keluarga itu biasanya diajak main sama ayahnya itu udah bisa. Nah, baru di sini ada berita Zara bisa, akhirnya dipilih sama gurunya. Dari segi akademik itu Zara kurang, tapi dari segi itu olahraga, dari segi catur memang anak-anak itu berbeda-beda. Luar biasa ya. Ternyata memang benar ya teman-teman bahwasanya tidak hanya dari prestasi saja kita melihat
yang lainnya yang bisa kita raih. Contohnya di sini ada apa saja nih Mbak tadi? Ikut lomba apa? Tenis meja ya. Wah, masya Allah, ikut lomba tenis meja. Kemudian tolak peluru, catur ya. Terus ini bulu tangkis, dan yang terakhir lomba jauh. Nah, tanpa kita ketahui Bapak Ibu ternyata mereka juga memiliki prestasi yang lain. Tentunya kalau Bapak Ibu sendiri mungkin belum tahu, tapi dengan berkat adanya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah sehingga tahu prestasi apa yang dimiliki oleh siswa-siswi ini. Nah, oleh karena itu teman-teman dan juga Bapak Ibu biar tahu prestasi apa yang dimiliki oleh anak Bapak Ibu, coba daftarkan putra-putri Bapak Ibu di MI Al Mubarok, bertemu dengan bapak-bapak guru yang bisa membukakan kunci atau bisa mengetahui prestasi apa yang kira-kira dibidangi oleh siswa-siswi yang ada di MI Al Mubarok ini. Nah, untuk informasi yang lebih lanjutnya, Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa langsung lihat di bawah ini ya. Langsung saja dicek bagaimana pendaftarannya, info yang lebih lanjutnya bisa langsung cek di bawah ini. Dan jangan lupa segera daftarkan sebelum pendaftarannya tutup. Gitu ya, teman-teman. Diajak teman-temannya yang lain ya, biar sama-sama berprestasi. Nah, mungkin itu dari talkshow kesempatan kali ini saya akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani saya. Terima kasih dan selamat atas prestasinya. Semangat berjuang di tingkat selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi